Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita di Super Lead Official ya. Dan masih bisa bersama saya Restu Aslakorni dan masih dipandu dengan teman saya Adi Dulur ya. Halo. Cuman formasi kita sekarang biasanya bertiga ya dengan Dan Radit. suasananya pun berbeda Iya. sekarang. Biasa di Masterpiece, sekarang kita ada di studio. Suasana yang berbeda. Biasa remang-remang nih. Rumah-rumah. Sekarang agak terang ya. Agak terang. Ini podcast ketiga ya. Iya. Ketiga kita Ketiga. di Super Lead Official ya. Mantap, mantap. Mr. Radit kemana nih? Mr. Radit kebetulan Kenapa nggak bagi bisa? para penonton lagi menunggu kelahiran anak pertamanya. Oh, jadi diganti atau gimana? Rencana mau diganti kasihan ya. Sementara diliburkan dulu. Jadi untuk di video kali ini kita akan bahas seputar musik. Nah, kita kan lihat nih ada bass, ada drum, studio Ini di sama studio pasti ngebahas musik ya. keren-keren nih studio Ya. musik nih. Kopi. Ada kopi. Kita perkenalkan diri dulu sama dua-dua Benar. kece-kece nih dari sebelah kiri saya nih. Mungkin lebih terkenal juga daripada kita berdua mereka. Pastinya. Pasti udah jauh lebih terkenal mereka. Ya, betul. Kita terkenal di keluarga. Silakan. Di sebelah saya nih ada Saya. siapa nih? Iya. Saya Aldi, tapi kalau di peran pensiun Dedi namanya. Oh, Dedi. Adi ke Dedi. Jauh ya? Jauh kenapa dipanggil Dedi? Kenapa? Kan di karakter sono. Oke. Ke sana. Di PP5 kan. Oh iya. Kebetulan dia main di PP5. Pernah main pensiun 5 tuh. Tuh, saya masuk podcast apa ini? Super Lead Super Official. Lead Official. Sebagai Supir angkot. tapi nggak kemukaan sedangkan gini sebagai supir angkot kan? Jadi siapa? Anak buah Bang Edi. Anak Oh, buah anak buah Bang. Bang Edi. Buah Bang Edi. Jadi yang udah Bagian bagian politik. Nah. Oh, Oh, oke. yang mau bawa maaf gitu kan. Bukan korupsi. Wah, ini harus dicari nih orangnya. Ini harus dicari nih. Jangan lah. Nah, Terus rekanan juga sama nanti ada rekan saya ya. Oke, boleh. Itu di Nailand Musik. Nailand musik. Nanti ada sejarahnya biar Mas itu yang berbicara, Oke, Mas itu yang bercerita ya. Baru yang udah nikah? Belum. Alah, astagfirullahaladzim. Masa ganteng gini belum nikah? Belum. Kata siapa Sama. kan? Di jalan. Ganteng salah software. Oke, jadi udah preman pensiun udah enggak sekarang atau masih ada proyekan? Udah enggak. Maksudnya kan udah bungkus. Udah bungkus lah ya. Mudah-mudahan ada PP6 ya, doain ya. Pasti. Jadi untuk PP6. pencinta preman pensiun juga tetap dukung. Iya. Mudah-mudahan ntar ada episode Ada selanjutnya. Amin. Karena kan itu ikonik di Bandung. Iya. Ceritanya juga seru. Jadi ntar tinggal lihat aja lah ya. Hmm. Dan di sebelah kanan saya nih ada gegeduknya kayaknya atau apa ya bisa disebutnya ya? Apa ya kalau ini? Saya operator sih. Operator. Lebih ke operator. Lebih ke operator. Nah ini Kang Gilang. Ya Kang Gilang. Tangan dulu dong Kang Gilang ya. Jadi yang punya studio ini dan kita akan bercerita sedikit atau banyak? Setengah-setengah aja. Sedikit lebih banyak. Setengah lebih banyak. Biar- kemarin kita di podcast pertama kedua bercerita tentang profil masing-masing kita ya. Ya. Dan untuk pertama kalinya kita mendatangkan atau kita yang datang ini? Kayaknya mendatangkan beliau. Beliau dua master ya, Ya, dua narasumber. Jadi pertama kalinya kita ngundang dari luar ya, Betul. dari luar Masterpiece Betul. ya. Untuk pertama kalinya di seperti itu ya di podcast ketiga kita ya. terus ketiga. Oke. Keren. Dan langsung saja nih Kang Gilang. Siap, Kan siap. sekarang itu kegiatan apa aja nih Kang Gilang sama Kang siapa ya tadi Kang nama? Dedi. Dedi aja lah ya. Jadi Dedi aja Dedi preman aja. pensiunnya. Kang Gilang dulu mungkin ya, Kang Ya. Gilang dulu. Kegiatannya apa nih selama PPKM udah berapa lama di Bandung? KM tuh udah 2 minggu lah. 2 minggu jalan ketiga ya sekarang. Dengar-dengar dengar kan mau diperpanjang lagi nih. Gitu. Jadi kegiatannya apa nih buat Kang Gilang sehari-hari nih? Tapi sehat kan keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri sehat. Istri sehat. Anak? Sehat. Anak udah berapa Kang? Anak 2. Istri? Istri mah 1. Oh, Masih satu atau satu aja? Satu dulu. ya, jadi kegiatannya sekarang ngapain nih Kang Gilang nih?
Sekarang Selama teh sibuk pandemi. banget ya selama PPKM teh kita teh apa ya? Sibuk banget ya Kang Aldi ya. Oh, Sibuk. sibuk pisan. Pokoknya mah PPKM buat musisi mah mantep lah. Mantap banget. Mantep banget kita jadi sibuk banget loh. Sibuk banget. Sibuk ngapain? Hah? Sibuk rebahan, sibuk cuci mobil. Oh, iya benar. Harusnya mobil seminggu sekali, Ya. sehari 2 kali. Wah, saking sibuk. Saking Sibuk-sibuknya pokoknya mah ketika udah bersih juga lapan. Lapan, we. Tapi kan ipis. Ah, gitu. Tak gitu yang penting ada kerjaan. Iya. Ya, ada mobil datang cuci, Cuci. mobil datang cuci. Kan tukang cuci sekarang. Jadi yang paling berat emang musisi itu paling berat kalau menurut Berat saya. banget. Ya. Emang, karena kan jobnya itu di manggung, di Iya. di Suasana kafe. keramaian pasti kan? Karena emang yang mengundang banyak massa lah. Iya. Selain kita juga di tempat hiburan kita kan simbiosis mutualisme lah antara tempat hiburan, musisi, apapun itu di dunia entertain. Karena kan kita berempat ini sebenarnya penghibur orang gitu ya. Kita itu sebagai badut untuk menghibur masyarakat yang lagi galau, yang lagi ingin, apalagi musik itu kan, musik nih. Jadi emang si pandemi ini teh udah hampir 1,5 tahun itu merusak segalanya Iya. bagi musisi ini. Dan untuk kegiatan band sendiri gimana? Apakah emang vakum atau ada manggung di online atau ada pekerjaan lain nih buat si musisi sendiri? Musisi ya. Kalau untuk zaman sekarang PPKM sih sebenarnya kita dibilang vakum enggak. Ya. Karena kalau buat saya janganlah ya kalau vakum. Nah, ya. Tetap Dituntut berkarya. untuk lebih kreatif ya. Ya. Walaupun istilahnya duitan, Nah, tapi tetap gitu kan harus kerja, harus berkarya lah kalau kita berkarya. bahasa kita harus berkarya. passion walaupun lah ya itu. itulah. Ya, passion lah. Tidak berhenti untuk melakukan sesuatu yang positif ya. Betul. Dan kita juga nih untuk si Kang Gilang ini mau memperkenalkan nama bandnya, dan saya ingin tahu sejarah perjalanan Kang Gilang sama Kang Dedi Kang PP Dedi. ini nih. Kenapa kalian bisa berjumpa di Iya. satu band ini? Atau emang dari kecil? Nggak sengaja. Nggak sengaja? Coba bisa diceritakan Kita dari sedikit. kecil ya, dari kecil kita nggak Kecil. ketemu. Nggak Terus ketemu. agak gede juga enggak. Nggak ketemu juga. Kapan sih? Waktu dia jadi preman tuh. Oh, iya. Dia jadi preman. Preman? Enggak juga sih Nggak sebenarnya. juga. Jadi baru ketemu teh di tahun ini. Tadi aja datang. Oh, tadi bisa gitu Tadi ya. saya mah kesini. Berarti punten ngiring-ngiuhan. pengundangnya teh hujan. Hujan. Berarti Ngiuhan, ketika hujan, membawa berkah. Iya, membawa berkah. ya mau berkah. Ah, punten. 2015 ya. 2015 baru berjumpa. Iya, 2015. 15-an ya. Ini masih di sana studionya di Sudah awal. Penyulukan. Cipamokolan. Cipamokolan. Di Cipamokolan. Saya kan dulu sering ngeband gitu. Ya. Tapi belum sama Gilang. Belum. Sama- Oke. Sebenarnya anak band mah dia. Oh gitu. Wah, ini anak band, anak bang. Bang band. Bang Ben. Bang Ben Asli, ya, Bang jadi- Ben benar. Jadi ada latar belakang kita juga ex bang Ex Bang. dua-duanya. Oh, Bang Ben. Oh iya ya, Ah, paham Bang paham Ben. lah. Bagus Paham. ya, itu jadi Iya, Bang Ben bagus. Bang Ben. Bang Ben. Sini cocok kok kan. Bang Ben. 2015 baru ketemu. Jadi Baru ketemu. jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Enggak, juga. telepon sama saya Ah, telepon. dari Apakah aplikasi apa sih namanya? Jangan. Apa yang suka diam di depan itu tuh apa apartemen itu? Ya, apa sih namanya itu? Yang ada hijau. Mancing Oh, apa? mancing mania. Bang Ben. Nah, itu. Pokoknya waktu itu dikasih tahu Kang Adi aja. Ya. Bilang dia ya aplikasi. Oh iya. Aduh. Ya itu biasalah. Kalau laki-laki kan apalagi permainannya. Iya. Nah, itu teh dengerin. Saya nggak paham omongannya. Berarti bukan laki-laki. Aduh. Bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Nggak cowok banget kalau belum. Iya. Nah, ini Nelpon. Kosong tadinya udah main lama. Itu pertama kontekan apakah ada pengen buat band baru atau apa karena ada proyekan baru? sewa studio, saya Oh, mah dia sewa studio datang. Sewa studio buat buat ngejam. saya band saya, Ah, band oke. saya. Ada aja main ini kepo. Itu Kayak- juga. Oh enggak ya? Oh. Enggak ya, berarti apa dong? Pengen Datang aja dah punya. Oh, iya, punya. Pokoknya ngerental aja ini ya, ngerental aja. Oke. Datang ngobrol sampai sekarang Sampai sekarang jadi saudara. jadi saudara terbentuk band. Ya, sambil Ini sambil lah. Sambil. Bandnya apa namanya kalau boleh tahu nih teman-teman? kalau sama Kang Aldi mah
namanya Nailan ya. Nailan. 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 Sebuah nama itu pasti memiliki arti kan, Betul. nggak semena-mena langsung Nailan lah kan, nggak gitu. Pasti ada cerita kenapa Nailan gitu, apa artinya atau gimana? Arti Nailan itu sebetulnya Nailan tuh pulau, ada pulau yang di indah Amerika di ya. bagian Amerika sebelah Ciamis. Jadi Oh ya, Amerika ada Ciamis juga ya. ada. daerah situlah pokoknya, jadi pulau yang indah lah. Pulau gitu. yang indah. Semoga Semoga Nailan indah. ini bisa bikin musik yang indah-indah buat masyarakat. Amin. Dan udah berapa lama nih terbentuknya si Nailan itu? Nailan mah 2019. 2 2 tahun. 2019 sama. 2 tahun. nyakit Dan Kang Aldi sebagai sama apa aja, tadi juga main bass. main bass. Main bass jadi intinya atau semua dipegang atau megang Pas kabel doang? Kebanyakannya sih jadi supir. Atau mah teknisi saya mah. Multi talent. Kalau Kang Gilang kan udah tahu saya sebagai penggebuk drum. Saya main gitar. Oh, main gitar kok di sini? Enggak. Oh, drum. Drum tetap. Main drum. Kebetulan latar belakangnya awalnya dulu drum. Oh, Ini berdua. juga sama drummer. Drum. Oh, Drummer oke. juga sama. Drummer. Ya. Enggak nih. Ah. Kan apa Kamu ini? apa? Kamu Sama kendang dulu. ya? Drum juga sih Cebi, pagoni. Oh, Tagoni. Oh, jadi Nanti- latar belakang. Drum Nanti gaplok. manggung dong malam. Di masjid. Oh, iya benar. Iya benar. Takbiran drum. Takbiran, kan? Benar. Oke, ini drum-drum. Jadi ketika tadi lagi main bass, Main bass. enak main bass lah, main bass. Udah main bass. Kebetulan ada beberapa personil yang agak jauh gitu. Ada dulu, oke. Ada yang di luar kota. Oke, jadi nggak bisa hadir di sini ya. Mm-mm. Perwakilan Nailan 2 tahun. Nailan, Wow. Nailan. Jadi udah apa nih konsep alirannya? Metal, dangdut, rock, hip hop, Melayu, apa nih? Kalau Nailan sih sebetulnya waktu itu saya bentuk tuh untuk lebih ke kayak wedding, Event. Awalnya sih itu bentukannya. Universal lah ya. Cuman karena di wedding sekarang lagi begini, Iya betul, susah. makanya si Nailan kita arahkan juga ke kafe gitu. Di kafe. Sama. Kayak begitu juga. pusing ya. Jadi di mana sekarang? Makanya kita sibuk banget di Sibuk. Di mana? Di studio aja. Di rumah masing-masing. Sekarang mah Di studio enggak. studio enggak. Itu yang ngirim. Cik kirim video kamu nyanyi. Nah, Kirim, kirim. main. Ini saya gitu main band teh. Jadi aneh ya. Ketua. Aneh. Virtual ya. Tapi kalau untuk sering ngumpul-ngumpul si Nailannya sendiri masih ada schedule atau enggak, emang virtual aja nih kita? Kalau kumpul sih sebenarnya kita masih sering ya. Ya. Cuman karena hampir 3 minggu ya, 3 minggu Tiga minggu ini lah. kita nggak kumpul karena si vokalis ceweknya dia positif. Iya benar. Hamil? Berapa bulan? Positif. Oh, vokalisnya tetap cewek. Cewek, Oke. tetap cewek juga. Terus pemain bassnya juga dia OTG karena Iya. orang mertuanya di rumah satu rumah, mertuanya positif tapi dia negatif, jadi dia takut Tetap. keluar juga, Ya. makanya dia isolasi juga. Tetaplah menjaga lah ya, menjaga biar tetap ntar ketika udah PPKM teh si Nailan ini teh biar bisa spirit lagi lah di Nah, Bandung gitu, gitu. mengisi-ngisi wedding, mengisi-ngisi kafe-kafe kan Nah, gitu. Jadi kalau untuk kafe-kafe atau wedding yang mau isi juga bisa nego lah ke Kang Gilang atau ke Kang Aldi. Harga bisa bersahabat Sini bisa. aja. Ya, nanti dikasih kontaknya untuk si Kang Gilang. Jadi kalau misalkan memang PPKM berakhir kan kita butuh live musik, mungkin iya. butuh live musik seperti itu. Sambil Jadi main biliar. fokusnya emang ke wedding ya gitu, acara-acara wedding, ke kafe. Atau udah punya demo lagu nih? Ada sih demo lagu, Demo lagu ada gitu, mini album atau cuma single doang? single. Single. Baru single. Apa tuh lagu hitsnya? Pamungkasnya sekarang? Lagu hits yang paling hits karena memang cuma single Ya. hiji-hiji nah. Hiji-hiji, nah. Judulnya kan In My Memory. In My Memory. Wah, itu siapa yang buat tuh? In My Memory itu ciptaannya Faisal. Faisal. Dia bikin rancang lagunya, kita aransemen dan lain-lain, kita nonton aransemen. Memang In benar-benar. My Memory. Tahu nggak kenapa cerita di balik judul lagu itu In My Memory? Itu sebenarnya kisah dari si pemain gitar kita itu si Faisal. Bisa apa ya,
kisah masa Percintaan lalunya gitu. gitu. Percintaan. Tapi udah ada Percintaan. lagunya udah ada di Udah ada. sosial media di mana aja Spotify. Oh, belum. Oh belum. Bisa dong di sini ntar dimasukin sedikit. Bisa Untuk siapa tahu promosi. ada yang suka. Siapa tahu ada yang Bisa suka. lagu dia mah ting nah ting. Alirannya apa lagunya pop? Alirannya lebih ke ngepop ya. Lebih ngepop, ya. Pop soft, ada rocknya sedikit. Nyampur. Nyampur lah. Nyampur soalnya vokalisnya suaranya agak seriusan. Oh, seriusan. Agak seriusan dikit. Biasa. Jadi lembut ya? gitu. Ya, lembut, ya, lembut. Dengar yang soft. Kadang baso gitu, ada baso gitu. Kenapa pengen mengambil vokalis cewek? Apa karena daya tarik? Ya kan? Itu kan? Kalau cowok kan kalau sekelasan yang kita sebelum band masih baru itu kan mungkin jarang lah ya kalau misalnya nggak hoki-hoki banget atau kualitas musiknya. Apa karena emang beda? Emang Pengen menjadi pembeda kayak Paramore gitu cowok. Saya emang cewek. karena gratis dianya di bawahnya. tapi tetap dari ini Tinder masuk. Titit. Nggak, memang suaranya sih karakter dia. Satu. Istilah. Kedua yang vokalis cewek pasti jadi penarik dong ya. Betul. Iya, betul. Udah mah suaranya bagus atau lembut ditambah cewek Good looking. good looking sih, good looking. Jadi suaranya emang ciri khas lah karena band kan emang paling utama itu si vokal. Iya. Gitu lah. Kita tuh seharusnya ngundang dia si vokalis Iya. buat di podcast teh. Ini juga vokalis tapi terpayu. Asa kumaha gitu ya. Bubar, bandnya bubar. Asa kumaha gitu laki deui. Tapi ini kan Gilang 2 tahun si Nailan bisa bertahan itu gimana nih dapurnya kan kadang kalau band mah apalagi yang lagi masa pandemi gini kan kalau yang emang mikirnya udah apalagi pengalamannya banyak kan pinginnya udah cuan. Jadi kenapa bisa bertahan ya apalagi ketemu si Aldi kita bisa bertahan tetap kompak lah si Nailan ini. Mana ya? Ya, intinya Kasih mah, tips dong kalau- karena band itu kalau- susah menurut saya. Ya, tuh memang susah banget ya. Berapa orang sih? 5 anak? 5, 5 menyatukan 5 kepala. 6 sama tradisional gitar ya. Oke, nah Enam. gimana tuh bisa 2 tahun tuh bisa langgeng gitu. Intinya sih kalau di Thailand kita asasnya harus gaya asasnya Yes. asas kekeluargaan. Betul. Jadi memang cuan nomor 1. Betul. Iya, tidak menutupi kemungkinan yang nomor 1. Cuan nomor 1. Cuman yang namanya keluarga itu nomor 0,5 sebelum 1. Wih, betul. Ini nih Ya, yang alhamdulillah paling sih. keren nih. Ya, Keren, keluarga luar itu biasa. 0,5. Alhamdulillah kayak dia nggak dibayar. Manggung nggak dibayar, nggak apa-apa jangan. Ya. Luar biasa. Ntar manggung di Masterpiece ya. Ya. Kalau konsepnya gitu mah. Santai lah. Kopi wae untung. Tapi pernah manggung gak dibayar? Seperti aku di kafe di Kafe pernah, pernah. Serius? serius. Manggung gak dibayar? Berapa jam manggung? Pernah. Berapa jam? Dari jam kalau jadwal cuma dari jam kita cuma Nggak ngasih tahu jam sih. 7 sampai jam 9. Ternyata kita teh main dari jam 5. Jam 4 cek sound, jam 5 teh udah karena tamu udah pada datang. Jam 5 tuh udah main, maghrib berhenti. Main sebentar lagi, isya berhenti. Beres-beres jam 11. Soalnya aya hiji personil nu nungguan eta lah pokoknya. Yang sosok banget lah ya. Di Jakarta cenah ngomongna Ke teh. Jakarta. Di Bogor, di Bogor. Ternyata yang ditunggunya datang atau enggak? Ada dah. Ada datang. Cuma Si telat. Dedi, Oh iya. si Eta. Oh si Dedi. Janjian jalan. Oh kacaunya Dedi. Astaga. Dia jam 11. Baru kita geus ngaraplek ieu. Bayangin dari jam 4 cek sound, beres jam 11. Cek sound jam 5 udah main. Beres jam 11. Gak dibayar sama sekali. Enggak, karena memang Perjanjiannya emang? bukan perjanjian sih, memang itu kita niatnya untuk bantu teman juga. Kebetulan teman kita masih saudara kita juga ya. Oke. Dia buka kafe. Gitu. Oh, launching lah ya. Yang soft launching gitu. Oke. Kita tolong, ini belum ada budget nih, gitu. Tolongin lah. Kebetulan pas kita lagi kosong dulu semua. Oke. Kita juga dari Masterpiece minta tolong gitu. Kalau nanti Kalau Masterpiece sih buka, udah gitu ya. Saya manggung di sana. Ya minta tolong, saya minta tolong. Kan kayak biasa ya.
Kalau di masterpiece ya ada lah, pasti tenang aja gitu, tidak malu-maluin, nggak banget. Jangan Gitu. lupa yang keluar 8. Oh iya, siap. Siap, Kalau- nah, emang. kalau dia udah biasa kan dibayar kan. Oh, Oh, enggak iya. juga dong. Satu orang berarti misalkan dari 100 Tetap Eh, bayar jangan, aja, Mas, ya. jangan. Saya perlu Ya. rokok, Oh iya, benar, bensin. benar. Tapi untuk pengalaman sendiri manggung itu dari band ini atau dulunya pernah masing-masing berbeda nih pengalaman? Masing-masing sih. Yang paling pengalaman pertama nih, Kang. Pengalaman pertama manggung, mau itu di kafe 17-an, mau di pensi, Pribadi ya pribadi. Pengalaman pertama. SD kelas 5 Hebat. SD udah manggung band. dari Agustusan. Oh, Agustusan. Agustusan doang. Parade lah biasanya kalau Parade. Agustusan. Parade. Oh, lagu Mius dem parem hiji Nah, kabeh parem. Merlong set. Main. iya dulu mah emang Kan gitu dulu ya, mah, jadi, dulu zaman 17-an santai itu. aja. Jadi kita teh bayar ke si panitia kalau nggak salah. Bayar buat manggung. buat manggung. 20 sih. Ya, Menang sekitar snack lah pokoknya mah. menang snack, nah, terus ternyata ada nomor urutnya berapa main di 17-an. 17-an Wah, kan. sagaya. Masa kayak kalau dulu di depan Iya, bisa. masyarakat kan, wah, band itu kan langka. Maksudnya langka teh seumuran SD, SMP kita ngeband kan itu langka, apalagi SD. Dari SD. SD ngeband megang apa pertama? Ini megang drum. Drum pertama. Kenapa? Otodidak atau les? Tidak. Kenapa suka drum pertama? Gimana ya? Keren aja. Keren. Keren. Tapi paling tukang guys. Paling tukang tapi suaranya paling gede. Ya, tapi gak bisa eksis. Bisa. Oh bisa ya. Nama drum camp kan? Oh iya bener drum. Ya bener. Eksis sorangan. Serangan deh. Tapi kenapa bisa mindah haluan nggak megang drum sekarang? Bakat. Ku butuh. Deui. Tapi gini loh gini. Orang pemain drum bisa main gitar. Ya, Pemain gitar jarang bisa main drum. betul. Percaya nggak sama saya? Bener. Bener kan? Karena gitar universal. Gitar belajar A sampai G sampai minor banyak belajar. Tapi kalau pemain gitar sekalipun dia jago mainnya, main drum gak akan bisa. Hmm. Bener gak sih? Iya. Iya. Iya Karena banget. emang beda gitu. Kita main dua kaki, dua tangan, tenaga. Jadi nutu bisa main gitar, belum tentu bisa main drum oge. Gitu. Nah, eta kalau saya lihat Mas, lu bisa main gitar. belum tentu bisa main drum oge. Geus pasti teu bisa dua nana ya tawa. Kita bener kira mikir lah. Atau mah si Gana iya jurusan karya wisata. Lain Bener, karya dong. seni Karya yang seni. lain. Anu teu bisa main gitar, Teu belum bisa main- tentu bisa main bisa main drum. drum oge. Iya bener oke. Ya, bener. Bener sih, bener. Udah mikir ya. Bener oke. Oh itu pengalaman pertama buruk ya? Sama. Langsung Itu mati. buruk. Oh iya iya Mati. benar mati. Pas lagi lagu Simius Iya. di zaman Masih Muse kan, Hysteria gitu. Wah, enggak, time is running out. Wah itu paling keren. Lagu ini. Biasanya kan kalau 17-an gitu kita bawain dua lagu nih. Dua lagu. Apa aja tuh sambil nostalgia kita Satu lagu. lagi sama ini apa? Sama si Muse juga dua-duanya kalau nggak Muse salah, lupa. emang lagi zaman Muse. Lagi zaman Muse. Tahun berapa itu? Anak Muse banget lah. Wah, 2000 ini 2000 berapa ya? Keren itu ya. Ketika Muse pemain bass megang dendeng dendeng. Wah, itu paling keren pemain bass jadi. Keren banget. Keren banget. Pokoknya band bawain Muse, wah salah sih. Keren kan. SD terus berlanjut SD. SMP yang SMP. paling sekarang masuk kan kalau dulu pengalaman pertamanya waktu manggung 17-an terus pengalaman pertama manggung asli dibayar. Asli dibayar. Ya. SMP. Wah hebat. Dibayar Di- sampai di Kafe. itu di keadilan Oh gitu. 17-an oke ya. 17-an oke, Oh, tapi 17 dibayar. Hebat deh. Bisa Tapi gitu dibayar. caranya. Oh gitu. Soalnya yang lainnya pada gede, maksudnya orang-orang udah dewasa, nah ini yang junior. junior, Iya. yang Tetap saya jadikan dia menggebu drum walaupun tetap. dikit, iya Walaupun dikit tapi ya lumayan lah ya. dikit Walaupun dikit tapi itu cukup. cukup. Coba habis ngarokok zaman SMP teh nya. Ya, bener. Ngarokok. Kalau Mas Etik bagi-bagi. Bagi lima, bagi lima. Ya benar. Bagi lima, tapi menang eta bolu. Oh, bener. Bolu lumayan lah. Lumayan. Bolu. Tapi ada sama- kebanggaan tersendiri. Ada. Bangga. Eta mah lawan Atlas. Nah, netes eta bener Lain zaman. Muse deh lain. Lain, dendeng. Amarah air mata. Dah. Wah, itu zaman saya tuh. Nostalgianya. Nostalgia. Cuma zaman Nggak kejamanan sama saya mah belum lahir mungkin ya. Belum lahir. Belum lahir kayaknya. biasanya Ebit GAD.
emang dari pas zaman si emo gitu kan, emo atau band indie lah, band indie Iya. Bandung. Jadi kita menginspirasinya tuh ke pandangannya tuh pengen kayak mereka kan. Kalau sekarang kan udah wah pengen kayak Noah, pengen kayak Ungu kan. Kalau dulu mah nggak ke arah sana ya. Kita emang komunitasnya ke Netflix, apalagi sih Bandung Closehead ya kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan dibawain lagi gitu ya, pasti Close head jan disebut jan, close head jan. Flashback. iya kalau misalkan dibawain lagi gitu, tapi dengan misalkan Lone Atlas ya, Lone Atlas udah kemana, tapi masuk lagi nih misalkan ke ya Industri. apa, pasti pada kangen. Pasti. Itu pun kangen. Ya. Sekarang kalau lagi bete suka lihat rekaman manggungnya gitu, wah Rosemary, Asik ya. Rosemary asik gitu. tuh sebut deh. Mas Ferry. Baik gitu. Kita sebut aja emang kita nostalgia kan Iya, sekalian betul. bercerita nostalgia. Emang pada zamannya itu zaman Pogo-nya, zaman di Sabuga, Sabuga. wah, Saparua, Saparua, SID netral, SID wah, Gasibu, sibuk. free teh kan Gasibu, wah, Hmm. Separaru, Berarau, cubluk nonton teh. Sampai ada apa dulu di luar apa namanya? Dua. ACC, Asia Afrika Asia Afrika. yang sampai ricuh, Itu ricuh. Burger Kill ya, Hmm. banyak lah itu Siapa seru. gitu. Wah, Tapi OBS. rame, Bergokil. Bahaya tapi rame gitu. Rame. Mungkin nanti setelah selesai pandemi semoga ada itu ya. Semoga lah. Ya. Apalagi band-band yang kayak gitu kan jarang universal di telinga masyarakat. Apalagi untuk generasi sekarang itu udah nggak tahu band-band aliran punk kayak gitu. Sekarang banyaknya Korea, ya kan gitu ya, BTS gitu. Jadi TikTok gitu. Jadi sebenarnya si band ini harus dinaikin lagi kalau menurut saya. Iya, betul. Dinaikin lagi kayak dulu ada zaman masa band-bandnya gitu. Kan kalau dulu band-band besar juga mau main di sekolahan, ya kan? Band-band besar mau main di sekolahan, Pensi-pensi ya. pensi-pensi. Kalau sekarang udah zamannya. Nah makanya kita selagi PPKM terus berkarya kan siapa tahu karya mah disimpan bisa dipakai nanti, Nah, nggak betul. tahu kapan gitu. Gitu. Karena karya itu jejak digital kita itu tidak akan punah. Untuk pengalaman Kang Gilang nih, tadi Kang Ali sudah pertama manggung teh umur berapa? Megang drum juga. Dan drum, sebetulnya saya dulu main drum itu dari SD sih. Dari SD. Sama-sama dari SD. Kenapa otodidak juga atau Enggak, kalau saya kebetulan belajar sebentar. Nggak sebentar juga sih, banyak juga. Belajar dulu. Kalau anak sekarang bilangnya les ya. les ya betul. Les. Kursus. Kursus. Dulu kursus. Berapa lama kursus? Sampai kelas 6 SD, dari kelas 4. 2 tahun lah ya. Maksudnya kepengen sendiri atau mau disuruh orang tua gitu? Orang tua enggak juga sih. Malah orang tua mah lebih ngarahinnya ke gitar. Oh, gitar. Gitar. Oh emang orang tua juga musisi juga? Ya, Wih, Oh ada basic dari orang tua. abang turun menurun lah kalau musisi. lebih ngarahinnya ke gitar, dikasih gitar lah, dimodalin di gitar gitu. Drama nggak sama sekali nggak dikenalin sama orang tua. Yang kenalin ke saya kebetulan saudaranya teman SD juga waktu itu suka main ke rumah, Oke. namanya Kang Iwan. Kang Iwan. Iwan dulu tahu Iwan Ewek Iwan, nggak tahu. itu legend Nggak di tahu. Bandung main drum. Terus saya belajar diajarin Oh. awal sama itu. Hebat. Diajarin pertama. Belajarin dari ya dari nggak bisa sampai alhamdulillah tanggal gitu bisa ya. Itu Bang Iwan itu. Guruna ngambek loh. Kang Iwan tah, sarekan dia. Tapi akhirnya tuh bisa sana. Tong nonton. Tapi emang mendalami drum sampai kalau saya lihat Kang Gilang nggak pindah-pindah posisi. Pindah-pindah karena nggak bisa juga sih. Tapi goncang kejereng mah Nyobain. bisa kan. Ya, Keyboard, goncang-goncang pernah gitu. lihat juga kan Heeh. sering posting keyboard gitu. Keyboard. Ini sempat cuman Emang udah sialnya di situ ya. saya enak untuk Ngegebuk ya pokoknya. bulu tangkis tuh bisanya main drum gitu kan ya. Manggung sama 17-an. Manggung 17-an ya, kalau zaman dulu 17-an mah wajib ya. Ya wajib benar. Zaman-zaman Perwakilannya perwakilan. Bukan RT ya perwakilan. RT. RT ya. RW dia gue manggung nggak dia, RW dia manggung nggak dia, karena kudu aya gitu. Iya. Nah, zaman-zaman apa tuh bawain lagu apa waktu di 17? 17-an
Muse juga sempet sih dulu zaman Pastilah, Muse. Muse lah ya. Terus dibawa sama yang Beatles, main Beatles. Iya Beatles. Kalau zaman dulu. Plus Histeria yang paling suka dulu band apa? Ketika inspirasi pingin ngedrum atau ngeband, berinspirasi sama dulu siapa? teh, sebenarnya sempat tertarik banget sama drum karena ngeliat Dream Theater. Wih, Dream Theater bener. Ngeri itu. Dream Theater ngeliat. Dan alhamdulillah sampai sekarang, lu bisa, oke jadi acan gitu. Karena penasaran. Iya ya Dream Theater. Dream Theater. Itu benar dari situ. Baru pengen bisa drum gitu pengen. Tapi itu bisa. Tapi ketukan mah meren bisa juga. Ya, Maksudnya sedikit masukin ke lah. musik lagu banyak sendiri. yang Banyak. ngambil dari Kebanyakan gitu kan. Ketika emang kita suka sama satu musik, satu band, satu sosok, ketika kita buat ada proyekan lagu nih dari teman yang punya lagu band, masukin sedikit-sedikit ketukan-ketukan yang emang kita suka. Dream Theater, keren banget wah keren itu, keren Dream Theater. pada zamannya. Pada zamannya, dia emang zaman dulu seru-seru, beda sama zaman sekarang bener. Band itu emang belum punya studio dulu. Dulu belum. Jadi masih tetap nge-rental gitu. Rental. Booking gitu, nunggu sambil pulang sekolah nge-booking Iya. gitu. Booking. Booking, ngopi nu. Kalau zaman kita kan pulang sekolah nge-booking. Heeh. Kalau dia lagi sekolah, orang sekolah dia nge-booking. Wah, Kacau ya. Nge-booking naon heula? Saya mah di booking. Oh, pantes. Lagi sekolah di booking. lagi sekolah dia booking jadi bolos. Pantesan di booking bolos. Aduh, ay mah. Bolos. Balik lagi nih ke Naila nih. Pengen tahu saya visi misi Naila itu sejauh ini sampai mana sih? Karena Oh, visi-misi mah ini. Oke, kan ya. Visi-misi, poya. Visi misi. Pengen menuju ke arah mana nih? Apa ambisinya emang pingin masuk label atau misalkan pingin menghibur orang dulu? Kalau masuk label sih semua band juga pasti sih Pasti ya, pengen. akhirnya. Kecuali band saya yang satu. Udah itu udah. Selain Thailand itu dia nggak mau masuk label. Why indie? Dia tetap bersikeras indie. Indie. Tapi saya pengen nanya nih, antara perbedaan indie sama label kan perbedaannya pasti manajemen. Hmm. Di sisi lain kenapa sih ada band-band yang nggak mau masuk label teh? Dan di sisi lain kan banyak juga yang pengen masuk label. Apa sih yang di pikiran mereka nggak mau masuk label menurut Kang Aldi dan Kang Gilang? Kang Aldi dulu deh. Kalau menurut aku, Yang dibawa ke sini. oh iya. Lupa saya juga. Apa perbedaannya? Apa sih? Nggak mau masuk label, dia pengen stuck aja di indie. Kembali lagi ke bandnya. Kembali lagi Komitmen. betul. Jadi kan sebelum mungkin gini, dia punya porsi. Wah, porsi orang sakieu orang geus inggi weh. Karena mungkin dari lagu atau apa sebenarnya bisa aja sih masuk label bisa masuk aja. Cuman balik lagi sih ke bandnya, komitmennya mau masuk indie atau mau masuk label gitu. Sekarang kalau mau masuk label mah gampang. Kalau dulu mah nih nge-track 3 lagu demo sampai 5 lagu, bawa profilnya. Betul. Kasih berikut di sana nanti kita belum tahu apa itu dibuang atau iya, gimana, dibuang, dievaluasi atau enggak kan? Evaluasi atau enggak tahu ya. Kalau alam, tapi kalau sekarang mah tinggal upload YouTube, Betul. Spotify. share linknya Ya. Spotify. Dah, itu bisa salah satu. Nah, itulah kelebihan zaman sekarang meren ya. Digital. Sama zaman dulu. Jadi berkarya itu nggak takut. Kalau dulu takut kan berkarya kita ribet kan, harus demo itu kan, apalagi sampai mixingnya biayanya kan. Kalau sekarang kan bisa buat di rumah, kita upload ya, kalau ada yang suka kita bisa kembangin. Nah, gitu. Mau langsung dari handphone sekarang udah ada aplikasinya. Betul. Ya kan, beli sound card udah murah di sana. Ya. Udah dipermudah sih. Tinggal kitanya mau apa enggak. Nah, betul. Kalau Kang Gilang nih, pengalaman yang nggak mau masuk label emang karena komitmen, emang karena lagunya kita nggak bisa masuk label atau nggak mau diatur, nah kan gitu banyak. Nah, itu sih. Nah itu kalau band saya yang satu mah memang pengennya bebas mereka. Nah, mereka pengennya bebas dan nggak pengen ada satu kayak kontrak gitu tuh, Ya betul, kontrak. karena memang sangat terikat sekali. Kalau nggak mau diatur. Ya. Kalau ada kontrak udah wes stuck gitu. Apalagi zaman sekarang kayak PPKM pandemi lah, zaman pandemi
band-band yang udah ada kontrak memang mereka dapat uang kontrak Ya, selama setahun per tahun itu ya, cuman ya mereka juga nggak bisa, misalnya Aldi memang pensiun Iya. udah dikontrak setahun nih, nggak bisa nanti Aldi jadi Aldi ikatan cinta, nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak masuk juga. Harus habisin 1 tahun dulu Harus ngabisin kontrak sama itu dulu. si labor yang bersangkutan. Oke. Jadi paling jadi namanya ganti jadi Aldi apa gitu, Oh. Aldi Bagong tuh. Kan bisa. Aldi Contoh Lebaran. itu mah. Contoh. Kan mirip sih. Lebih ke kebebasan sih kayaknya, nah, kebebasan, terus ya memang komitmen awal si band itu pengennya kemana ke indie, karena memang ada plus minus dari indie dan Ya betul, sama label betul juga. ada plus minusnya, ada banget. Tapi yang sekarang ini tetap pingin label ya. Kalau Hobi. Nelan sih kita bisa ke arah label karena memang ditujukannya juga kemarin bikin lagu juga yang yang bukan industrial ya, bikin lagu juga yang easy listening, Easy listening lebih ke gitu. easy listening, lebih ke ya memasyarakat lah, Universal. universal. Jadi ya kalau memang ada tawaran ke sana ya mungkin Kenapa dengan tidak kan? senang hati, ya, Iya, kenapa betul, tidak. setuju saya. Gitu, setuju. Tapi kontrak ya baik. Iya. Nama Betul. manggung kan? Iya, Udah betul. dibayar, manggung cici, udah dibayar. Betul. Daripada main kafe tapi tidak dibayar. Pengalaman banget itu mah sakit banget. Bari ya, nungguan Pak. jelema lila. Balik Lebih nongkrong. kain lu punduk. Padahal mana emang iya. Wah tuh. Sangka nama tuh. Ya, wes. Udahlah itu. Udah lah. Janganlah, biarkan berlalu. Oh jadi Nailana tetap fokus selain manggung-manggung di wedding cafe juga pengen kalau ada kesempatan ya. Kesempatan mah ya. Ya mudah-mudahan lah gitu. Tapi baru muncul nih lagunya, kapan mau dirilis singlenya, di YouTube, di Spotify Nah, atau di mana? kebetulan lagu itu memang belum lama kita jadi ya. Baru ya? Jadi audionya udah jadi, sekarang tinggal ya karena kemarin kepotong sama Iya. si positif itu. Jadi susah. Jadi tag-tag yang lain belum dikerjakan gitu ya. Betul. Untuk videonya memang belum sama sekali, Ya, oke. belum sama sekali. Baru audio doang. Baru audio. Audionya. Tapi udah siap untuk didengarkan lah gitu. Siap, Udah siap. udah Mixing siap. udah. Udah mixing dan mastering. Oh ya kebenaran yang mastering mixing juga Kang Gilang. Kalau yang Elan Enggak. nggak. Oh, ada tim sendiri. Udah dari Kang Dadi gitu ya. Kang Gilang yang mixing. Kang Gilang juga selain ngedrum itu bisa operatorin. Itu pertama Bisa belajar operator belajar forklift, gimana? terus mesin jahit, Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kulkas mungkin ya. kas bisa saya. Setrika biasa. Operator Indosat. Oh, dia? Pantesan. Sebelum dia Yang sering ngirim-ngirim SMS itu. Operator Indosat. Butuh pinjaman uang? Nah, itu dia. kan Bang Ben tadi judulnya Bang Ben kan, Bang Ben. Bendang. Itu belajar pertama ngoperatorin demo, nge-mixing itu belajar sendiri. Awalnya sih memang sendiri. Karena emang ngulik punya studio. Kebanyakannya sih lihat dari YouTube. Dan sekarang lebih banyak lagi saya diajarin ya sama ada namanya Kang Dadi itu. Yang tadi itu yang mixing si Nailan itu. Iya, Oke. yang mixing si Nailan itu. Dia saya band-band besar juga banyak sih sebenarnya yang di-mixingin sama dia. Oh, hebat. Yang udah lebih dulu. Karena emang mixing itu paling susah kalau menurut. Paling susah. Mixing Bener-bener mastering gitu. Oh, paling iya. susah. Nih, right-nya di mana nih? Live-nya di mana? Gitar darah atau nona gitu kan gitu. Ya emang susah lah, tapi hebat lah. Kenapa nggak dikerjain sendiri Nailan gitu sama Kang Gilang nyoba gitu? Kalau dikerjain sendiri, kalau untuk lagu sendiri saya tuh nggak bisa. Kenapa? Bukannya nggak bisa ya. Kalau sebesar sampai hanya tag dan edit mah modernnya Bisa. oke lah gitu ya. Cuman kalau tapi Nailan juga kemarin tag nggak sama saya sengaja, Oh gitu. nggak sama saya. Sama si Kang Dadi itu. Kalau sama saya nanti bagusnya drumnya doang. Oh iya benar. Jadi kedengar audionya drumnya ngumpul paling gede tadi dia. Iya sih benar. Nah gitar aku polos paduli. Penting mah drumnya halus. Oh, benar.
Mang suara aku palas pian. Picik oge. Iya benar oke. Benar oke. Diajarin Kang Adi. Oke, jadi untuk si Nailan mah tetap fokus sekarang mah di virtual ketemunya ya, sama Ya. beberapa personilnya di virtual. Yang mudah-mudahan personil yang terkena OTG ataupun itu yang positif semoga semangat terus lah dan tetap semoga cepat sembuh lah. Dan kita tunggu karya-karyanya si Nailan ke depannya seperti Vokalisnya masuk apa. nih. Oh itu ada vokalis. Hello vokalis. Ini ada temannya nih tentang kalem. Ya tuh vokalisnya. Ya kita mau nelpon vokalisnya si Nailan. Angkat telepon mah. Kenalan. Paling sendiri. Oh mungkin Oh. belum. Oh, belum lagi. ini. Oh, nggak pakai kerudung. Oh iya belum touch up. Jadi Touch up. Belum pakai baju. Belum pakai oh ya baju. belum pakai jadi ya sudah. Paling sakit itu di reject kayaknya. Nah, Ilan 2 tahun yang punya single 1 judulnya In Memories. Ya. Ya. Main memori. Oke. Jadi kalau misalkan mau ngedengar ntar diturunin di YouTube atau Spotify ya. Ya, Ya. rencana ke situ. Nanti sedikit lah masukin di sini. Boleh. Refnya doang atau apa gitu masukin. Aduh lupa saya. Refnya doang. Itu lah, Itu syuting. aja lah ya. Ya, itu aja. Itu aja. Jadi biar mendengar. Itu aja suruh nyanyi nanti. Oh iya boleh, nggak masalah, nggak ada yang dilarang lah. Jadi tetap tempat base campnya di sini, Kalau untuk Nailan ya di sini. di sini. Jadi untuk ngejam, buat lagu atau misalkan untuk prepare manggung di sini. Gitu. Kita yang mau tahu vokalisnya berhijab ya tetap kayak dulu. Berhijab, tetap. Nyanyi berhijab juga. Berhijab namanya. Tetap itu mah Panutan. Sugan. Sugan weh. Kan kayak si kotak juga berhijab kan? Berhijab. Saya suka yang berhijab mah saya mah. Asli. Kamu bari vokalis mah aslina luar biasa. Kang Gilang nih saya mau nanya nih, Siap. drummer favorit Kang Gilang siapa nih di luar ataupun di dalam? Terus sekarang sih saya lebih ke Sandi Pasben. Sedi pas band ya, sekarang ini. Betul, mantep lah itu kan Sedi pas. Panutan lah. Banyak belajar juga dari beliau. Masih dan lain-lain juga. Banyak saya ngikutin juga dari beliau. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Walaupun si pas bandnya udah masih ya pas band ya? Masih ya, masih. Itu masih walaupun sekarang drummernya ada 2. Oh ada 2 ya, saya nggak mengikuti. Nggak ada 2 jadi gimana mainnya? Mainnya main. Di sip mungkin mainnya di sip. Oh iya itu. Jadi Pas. Kang Sandi capek Ganti. Iya. Emang keren loh itu. Gitu ya. Pas band keren. Dulu zaman saya belajar Masuk. belajar drum juga pas band. Jengah, Masuk Instagram juga. Jengah, Yo Beggar. Ya. 2 itu selalu dibawain ketika ngejam sama anak band dulu. Berarti ngebandnya udah lama banget. Udah lama banget ngeband sama SMP SD lah. Oh, sama SMP berarti. zaman kalau lagu-lagu yang Kang Adi SD tahun berapa? aduh lupa lagi sih. Kalau ngomongin Pura-pura lupa lah masalah umur lah. Ketika ditanya pura-pura SD 2015 SD. Wah kan enggak. Oh, beda setahun. Nah, Kang Aldi, favorit drummer siapa? Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Panutan gitu maksudnya teh. Aduh. Ini mah Desta. Wah, Desta Club Aektis ya. Itu bener deh. Desta. Yoi. Kenapa bisa Desta? Pertama gara-gara lagu Dari Hati, drummernya cuma sedikit, drumnya cuma enak kan? Enak. Kalau saya pingin gitu. Kita dihubungi sama vokalisnya. Vokalisnya Nailan. Harus Nailan. Silakan tuh tanya-tanya. Nggak ada yang mau nanya, Mek. Udah nikah belum? Langsung inti aja gitu. Iya. Nggak usah basa-basi, langsung inti aja. Oh belum? Assalamualaikum. Masih fokus ke karir lah. Masih fokus ke karir. Wanita karir. Wanita karir. Masih betah di Nailan? Alhamdulillah. Alhamdulillah betah. Udah berapa lama di